Saya rekam dulu. Baik teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi di hari kedua ini nanti kita akan belajar mengenai penggunaan kelas kata namanya conjunction atau kata hubung ya. Nah, conjunction nanti di kalimat fungsinya adalah sebagai konektor. Tapi sebelum kita ke conjunction, kita review sedikit tentang materi yang terakhir kita pelajari kemarin ya. Jadi di hari pertama kemarin, kita sudah belajar mengenai sentence atau kalimat, yang mana kalimat wajib punya subjek dan predikat ya. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Nah kemudian selain subjek, kalimat tadi juga harus ada predikat setelahnya. Predikat sendiri dalam bahasa Inggris dibuatnya adalah dari kata kerja atau verb. Tapi tidak semua verb bisa jadi predikat ya teman-teman. Hanya verb 1 atau verb SES untuk fakta, kemudian verb 2 untuk lampau, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Kalau teman-teman menemukan ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, ataupun to verb 1, mereka bukan predikat. Nah, untuk contoh penggunaannya seperti ini, teman-teman. Jadi cara yang paling gampang adalah kita cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, di soal ada predikat nggak teman-teman? Kalau ada yang mana? Is present. Alright, ada kata is di situ ya, yang saya sampaikan kemarin. Kalau menemukan keluarganya to be, misalnya is atau am atau are, tapi kalau am nggak mungkin ya teman-teman. Is atau are atau was atau were, fix itu adalah predikat. Nah berarti di sini kita kehilangan subjek saja. Artinya jawabannya yang mana teman-teman? Alpha. Ya, ya, that's right. A atau alpha yaitu calcium. Karena di situ kita hanya butuh subjek saja. Nah, nanti kalau dibaca, calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Kalau diartikan kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar daripada jenis mineral yang lain. Seperti itu. Bravo salah karena dia ada predikat ya. Kalau yang Charlie salah karena dia ada conjunction. Delta salah karena dia ada predikat lagi. Nah, nanti jadi double. Kemudian contoh kedua, caranya sama. Cari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Ada nggak kata kerja sebagai predikat di soal, teman-teman? Kalau ada yang mana? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, artinya di titik-titik kita butuh predikat. Ada subjeknya nggak? Kalau ada yang mana? The capacity. Good. The capacity itu adalah kata benda, pokoknya ada the-nya itu sampai dia nabrak preposisi lagi itu adalah kata benda ya, teman-teman. Jadi di sini kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat. Cari cari di pilihan A B C D yang kata kerja bisa jadi predikat. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? B. Ya, B atau D? Karena di saya kedengaran mirip. Bravo atau B. delta, teman-teman? Bravo. Bravo. Ya, that's right. Jawabannya yang bravo ya. Distinguishes yaitu verb SES. Dan verb SES hanya bisa berfungsi menjadi predikat. Alpha to verb 1 nggak bisa jadi predikat. Yang Charlie memang itu ada predikat, tapi ada kata hubung. Kita nggak butuh conjunction atau kata hubung ketika subjek predikat cuma ada satu. Kalau yang delta, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Tadi kita butuhnya predikat. Nah, nanti kalau dibaca, the capacity for flight distinguishes insects from the other invertebrates. Jadi kapasitas untuk terbang membedakan para serangga dari invertebrata yang lain. Seperti itu. Lanjut ke contoh ketiga. Caranya sama. Coba dicari di soal teman-teman. Ada predikat nggak? Kalau ada yang mana? Nggak ada. Nggak ada ya. Nice. Kemudian di soal ada subjeknya nggak? Kalau ada yang mana? The Sherman. Okay. The Sherman sampai kata act ini ya teman-teman. Ini hurufnya besar-besar semua. Ini nama. Oke, jadi nggak perlu diartikan. Oke, jadi di situ sudah punya subjek. Kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja. Nah, A. berarti jawabannya. Ya, that's right. Yang alpha ya. Good, itu verb 2. Dan fungsinya hanya bisa jadi predikat. Nah, kalau bravo ada preposisi diikuti kata benda. Dia berubah menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi predikat. Ada, kalau yang Charlie ada verb ing ya teman-teman. Jadi auxiliary itu sebenarnya juga bisa diingkan. Oke, tapi tanpa auxiliary yang bukan bentuk ing, intinya
auxiliary kan juga verb, teman-teman. Ya, dan auxiliary yang diingkannya juga termasuk verb ing. Jadi kalau verb ing sebelumnya nggak ada auxiliary-nya yang bisa jadi temannya itu, dia nggak bisa jadi predikat. Apalagi yang delta juga sama, itu verb ing ya. Sebelumnya nggak ada nggak ada auxiliary-nya, dia nggak bisa jadi predikat. Nah, jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, the Sherman Antitrust Act of 1890 passed nearly unanimously through the United States Congress. Kalau diartikan kurang lebih eh, Akta Antitrust Sherman atau The Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 pas di sini artinya adalah sah ya teman-teman atau disahkan gitu. Jadi disahkan hampir secara telak atau bulat melalui Kongresnya Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, contoh keempat caranya sama, cari kata kerja sebagai predikat di soal. Apakah ada teman-teman? Kalau ada yang mana? Nggak ada predikat. Nggak ada predikat, berarti di sini kita butuh predikat. Apakah ada subjek di soal? Subjek dan predikat belum ada. Subjeknya desan. Hati-hati teman-teman. Oke. Nggak ada. Hati-hati. Hati-hati. Jadi gini, teorinya ya, subjek dan predikat itu tidak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Subjek dan predikat itu nggak boleh dipisah satu koma. Nah, artinya subjeknya nggak boleh di sebelum koma. Karena nanti dia dipisah oleh satu koma, teman-teman. Nah, subjeknya harusnya di setelah koma, seperti itu. Terus, the sun di situ juga nggak bisa jadi subjek, karena sebelumnya ada kata of. Masih ingat, of itu kelas katanya apa, teman-teman? Preposition. PP. Preposition. Betul. Nah, preposisi ini kalau mengikat apa namanya? Gabung preposisi nggak bisa berdiri sendiri ya, teman-teman. Dia hanya bisa gabung dengan kata benda setelahnya dan ini nanti akan membentuk yang namanya keterangan. Sama kayak an eclipse di situ juga kata benda, artinya sebuah gerhana. Tapi karena sebelumnya ada during itu juga preposition, teman-teman. Dia menjadi keterangan juga. Jadi ini keterangan, ini keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Artinya di sini kita butuh subjek. Oke, jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang alpha ya. Di situ subjeknya adalah the earth, predikatnya adalah lies. Artinya lies di sini bukan berbohong, teman-teman. Lies-nya di sini artinya adalah berada. Jadi nanti kalau dibaca during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Kalau diartikan selama gerhana matahari, bumi berada di dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Bravo salah karena ada subjek tapi nggak ada conjunction malah ketabrak. Nggak ada predikat malah ketabrak conjunction. Charlie pun ada subjek predikat tapi ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Kalau yang delta ada subjek tapi nggak ada predikat, delta nggak bisa ya. Terakhir contohnya nomor 5, caranya sama, cari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman sama, predikatnya ada nggak di soal? Kalau ada yang mana teman-teman? Is. Ya, ada kata is ya di situ sebagai auxiliary karena setelahnya ada verb yaitu deluged. Oke, jadi ada predikat maksud saya, maaf. Pertanyaan saya lagi, di soal ada subjeknya, teman-teman. Subjeknya is di situ ada nggak? Kalau ada yang mana? Each object. Ya, ada kata each object, setiap benda. Each itu kata sifat ya, teman-teman. Nah, berarti sudah ada subjek, sudah ada juga predikat. Kalimat ini sudah lengkap. Syarat utama memenuhi menyusun kalimat ini sudah lengkap. Subjek predikat sudah ada. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda ABCD itu ada turunan kata kerja anners. Ya, atau anner lah verb satunya. Nah, di sini kita tidak bisa memasukkan kata kerja yang sebagai predikat karena nanti predikatnya double. Alias cari di ABCD yang nggak bisa jadi predikat. Berarti jawabannya? C. Ya, that's right. Yang Charlie ya, teman-teman. Sorry. Yang Charlie ya. Karena di situ yang alpha nanti predikat, verb SIS hanya bisa jadi predikat, nanti double. Bravo ada subjek, ada predikat lagi, double 2 ya, teman-teman. Jadi double subjek, double predikat. Atau sebenarnya nanti kalau ada subjek predikat lagi itu boleh. Harus ada conjunction yang hari ini akan kita pelajari. Oke. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nanti kalau dibaca,
Each object entering Jupiter's magnetic field is dislodged with electrical charges. Kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetiknya Jupiter dibanjiri dengan aliran-aliran listrik seperti itu. Nah, itu tadi adalah review sedikit mengenai materi kita hari pertama kemarin. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita melangkah ke chapter 2. Silahkan teman-teman. Cukup. Oke, cukup ya. Alright, thank you. Kalau gitu kita lanjut ke chapter 2 yaitu conjunction. Conjunction atau bahasa Indonesianya adalah kata hubung, teman-teman. Sebenarnya kemarin atau ini tadi juga sudah saya singgung sedikit tentang conjunction ini ya, teman-teman. Conjunction seperti namanya kata hubung, fungsinya dia menghubungkan. Menghubungkan apa? Dua subjek, dua predikat. Alias kalau teman-teman mau memasukkan subjek predikat lebih dari satu di kalimat, maka kita nanti akan membutuhkan yang namanya conjunction ini. Oke, jadi bisa dibilang seperti namanya, conjunction itu menghubungkan dua subjek, dua predikat ya, teman-teman. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman di soal menemukan urutan seperti ini. Conjunction, subjek, titik-titik, koma, subjek, predikat. Apa yang hilang di titik-titik di sini, teman-teman? Predikat. Predikat sama lagi. conjunction. Predikat sama Nah, kalau conjunction. Kalau conjunction conjunction. sudah ada. Jadi kalau misalnya subjek predikatnya cuma 2, kita hanya butuh satu conjunction. Oke, jadi penghubung itu kita hanya butuh satu untuk 2 SP ya. Tapi kalau SP-nya tambah satu lagi, jadi ada 3 subjek 3 predikat, maka kita butuh 2 jembatan lagi. Jadi maksudnya kita butuh 2 jembatan, jadi butuh 2 conjunction. Seperti itu. Jadi jumlah conjunction mengikuti jumlah SP-nya atau subjek predikatnya. Contoh lagi, misal kalau teman-teman menemukan ada seperti ini, subjek predikat, titik-titik, subjek predikat. Apa yang diisi di titik-titik? Conjunction. Ya, conjunction. Nice. Terakhir, teman-teman. Misal teman-teman menemukan subjek predikat, conjunction, titik-titik. Di situ kehilangan apa? Subjek predikat. Nice, subjek predikat. Artinya di sini konteksnya udah dapat ya, teman. Jadi penggunaan conjunction sebenarnya seperti ini aja. Tantangannya teman-teman nanti adalah memilih atau menentukan di pilihan ganda yang mana yang conjunction. Seperti itu. Karena conjunction itu kadang mismatch dengan preposition, teman-teman. In fact, beberapa conjunction itu juga bisa merangkap sebagai, maksudnya bukan merangkap sih, maksudnya ada conjunction, tapi kelas katanya juga preposition. Contohnya after, setelah itu ya. Misalnya juga until, misalnya juga before. Nah, itu dia bisa jadi conjunction, juga bisa jadi preposition kelas katanya. Nah, bedanya nanti hanya penggunaannya, teman-teman. Kalau ada conjunction, setelahnya wajib ada subjek predikat. Seperti itu. Nah, sekarang conjunction itu dikategorikan menjadi 2 jenis. Ya, yang pertama ada dari keluarganya fanboys atau mungkin kalau teman-teman pernah belajar grammar, namanya itu adalah coordinate conjunction. Hanya nama, tapi nggak penting ya teman-teman. Yang penting teman-teman tahu itu fanboys. Oke. Kemudian conjunction yang berikutnya ada yang selain dari fanboys. Nah, untuk fanboys sendiri itu sebenarnya singkatan dari for, and, nor, but, or, yet so. Jadi anggotanya fanboys ini cuma ada 7 ini, teman-teman. Oke. Walaupun dia conjunction tapi dia dibedakan dengan conjunction yang lain atau yang punyanya selain fanboys. Contohnya sama-sama mau bilang karena. Di fanboys tadi pakainya for, untuk di selain fanboys kita punya because, bisa juga pakai since, artinya karena. Oke. Nah, kemudian ada lagi misalnya when, one sama as artinya ketika. Where artinya di mana. Nah, 5W1H itu kalau teman-teman menemukan di soal structure TOEFL ya, itu anggap sebagai conjunction, teman-teman. Kemudian ada which, who, that artinya yang. Nah, ini saya tebelin dan saya miringkan karena ada penggunaan uniknya. Nanti kita akan bahas di hari ke-10, teman-teman. Di chapter terakhir ketika kita belajar tentang anak kalimat, ya. Kemudian ada that artinya bahwa, well artinya sedangkan, ada juga well itu juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Kemudian every time atau whenever artinya kapanpun. Kemudian ada although, kadang juga though aja ya. Jadi nggak ada all-nya itu sama, itu conjunction juga. Even though itu satu kata ya, even ditambahkan though itu satu kata artinya meskipun dia adalah conjunction. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda. Contohnya adalah whose daughter, yang anak perempuannya. Misalnya kalau whose house, yang rumahnya. Whose laptop, yang laptopnya, seperti itu. Oke, jadi yang bla bla blanya. Tapi whose daughter juga bisa artinya anak perempuan siapa, seperti itu.
Kemudian berikutnya ada the way, how sama as artinya sebagaimana atau seperti. Oke. Kemudian dan masih banyak lagi teman-teman. Nggak akan cukup kalau kita bahas dalam satu hari untuk conjunction yang selain fanboys ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa harus dibedakan? Kenapa harus ada fanboys? Kenapa harus ada selain fanboys? Kenapa nggak mereka jadiin satu aja? Karena kan sama-sama conjunction. Nah, karena penggunaan di kalimat ini beda, teman-teman. Ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah yang pertama penempatannya. Conjunction fanboys for and nor but or yet so tadi itu tempatnya tidak boleh di paling depan kalimat. Kalau di TOEFL ya. Maksudnya kalau di TOEFL structure. Oke, jadi tempatnya hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Sedangkan conjunction yang selain fanboys itu tempatnya boleh pindah di paling depan, teman-teman. Oke, contohnya nih, misalkan saya mau bilang sama-sama karena nih. Saya belajar bahasa Inggris karena saya menyadari bahasa Inggris itu penting misalnya. Nah, itu kalau ditranslate kan I study English because itu bisa atau for juga bisa. Jadi karena tempatnya di tengah-tengah karenanya ya. Nah, tapi kalau misalkan karena itu pindah di paling awal kalimat, jadinya nanti karena saya tahu bahasa Inggris itu penting, koma, saya ingin saya mempelajarinya seperti itu. Nah, kita itu nggak bisa pakai for, teman-teman, kalau karenanya di depan. Jadi kita hanya bisa pakai because. Because I know that English is important, I study it, misalnya, atau I learn it, seperti itu. Oke, jadi fanboys itu tempatnya tidak boleh di awal kalimat. Oke, itu untuk for yang artinya karena ya, teman-teman. Karena for juga bisa artinya untuk, itu preposisi, beda kelas kata. Kemudian berikutnya, nah nanti pola kalimatnya, kalau misalkan ditulis rumus, itu nanti seperti ini. Karena fanboys itu tempatnya hanya satu, yaitu hanya bisa di tengah-tengah kalimat ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, pola kalimatnya cuma satu, teman-teman. Seperti ini nanti. Jadi tinggal subjek predikat, koma, jadi sebelumnya fanboys itu pasti ada komanya nanti kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya. Kemudian diikuti salah satu dari anggota fanboys, kemudian diikuti subjek predikat lagi. Ya. Kemudian kalau conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya itu boleh pindah-pindah ya, boleh di tengah, boleh di awal, nanti ada 3 pola kalimat. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Jadi mirip kayak fanboys. Boleh dikasih koma, boleh enggak. Untuk conjunction ini ya, karena koma itu kalau udah masuk ke ranah conjunction fungsinya hanya sebagai apakah informasinya setelah koma itu penting atau tidak. Kalau penting jangan dikasih koma, kalau tidak penting itu dikasih koma. Maksudnya tidak penting itu kalau itu kita hapus informasinya, inti dari yang ingin disampaikan tidak berubah. Seperti itu. Oke. Jadi koma atau tidak ada koma boleh untuk conjunction yang selain fanboys. Kemudian yang pola kalimat kedua itu ada subjek, conjunction subjek predikat predikat. Jadi dia pindah di tengah-tengah seperti ini, teman-teman. Kemudian ada juga dia bisa pindah ke paling depan. Contohnya conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Seperti itu. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir adalah conjunction fanboys, teman-teman, itu tidak selalu menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Oke, dia bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama aja. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua SP atau dua subjek predikat, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan yang fanboys dulu, ini yang menghubungkan lebih dari satu subjek predikat malahan. Contohnya adalah I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Kalau diartikan, saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Nah, ini karena subjeknya sama-sama I, predikatnya sama-sama love, maka ini bisa kita pendekkan. Jadinya, I love apples, oranges, and mangoes. Nah, kalau teman-teman lihat, N-nya di situ setelahnya nggak ada subjek predikat, teman-teman. Ya, hanya kata benda saja sebagai objek. Karena itu N-nya memang menghubungkan 3 objek, yaitu apples, oranges, sama mangoes. Seperti itu. Kemudian selain fanboys, bolehkah predikat langsung ketemu predikat? Selain fanboys, bolehkah predikat langsung ketemu predikat? Jawabannya boleh, Mister. Terutama untuk conjunction yang ini ya, yang A, N, B, O, Y. Ya, teman-teman. Kalau yang F sama S, itu saya jarang menemukan. Tapi nggak tahu boleh atau enggaknya, tapi saya jarang sekali menemukan yang F sama S, for sama so, itu untuk menghubungkan bagian kalimat yang sama.
Seperti itu. Tapi kalau and, nor, but, or yet, so ini sering banget ketemu dia menghubungkan bagian kalimat yang sama seperti ini. Seperti itu. Jadi misalkan ya teman-teman setelahnya fanboys itu langsung diikuti predikat itu boleh. Contohnya saya suka apel tetapi tidak suka mangga misalnya. Nah itu kalau di Inggris kan I love apples but dislike mangoes. Seperti itu. Jadi bisa setelah but langsung dislike atau do not like itu bisa seperti itu. Kemudian nah kalau yang selain fanboys dia ini hanya bisa menghubungkan dua subjek dua predikat teman-teman. Contohnya adalah I love apples because it is a source of vitamin A. Contoh ya, saya suka apel karena apel itu ini harusnya they ya teman-teman. Sorry, it should be they here. Not it, karena apples jamak, maka di sini harusnya they are. Harusnya I love apples because they are a source of vitamin A. Saya suka apel karena mereka adalah sumber dari vitamin A. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu nih mengenai conjunction sebelum kita ke contoh penggunaannya di kalimat atau di soal structure TOEFL. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Boleh balik ke slide sebelumnya nggak, Mister? Oke, siap. Yang ini? Ya, ini saya mau tanya yang selain fanboys ini, yang nomor Ya. 2 bentuknya subject conjunction plus subject plus predikat. Itu bisa ketemu langsung nggak dia itu predikat? Setelah predikat langsung ketemu predikat gitu. Bisa, Mister. Contohnya gini ya. Ini kalimat dalam bahasa Indonesianya dulu. Misalnya, rumah yang kamu tempati, misalnya, memiliki atap yang unik, misalnya atap yang unik. Nah, ini kalau ditranslate, the house that you tempati itu exhibit Living. boleh deh pakai live in juga boleh, that you live in itu juga boleh teman-teman. Tapi ada untuk kata kerja pakai dwell juga bisa teman-teman. Cuman dwell itu agak kasar ya, maksudnya agak bukan akademik seperti itu. Ada kok, sebentar saya lupa. Sebentar ya, saya cek dulu, maaf teman-teman. Begini nih, kalau misalnya jarang dipakai bahasa Inggrisnya. So let me see first. Inhabit, maaf. Inhabit bukan inhibit. Kalau inhibit beda arti ya. If animals or people inhabit an area or place, they live there. Oh yeah, that's right. Inhibit, teman-teman. Sorry, inhabit, maaf. Inhabit. The house that you inhabit memiliki, berarti karena house-nya satu ya, pakainya has. Nah, itu inhabit adalah kata kerja, teman-teman. Artinya menghuni. Has itu adalah kata kerja juga, itu verb SES, punyanya subject the house. Yang unik berarti has a unique atau a weird gitu ya, lebih tepatnya karena aneh maksudnya unik di sini. A weird atap itu, sebentar saya lupa lagi. Wait. Kok hilang semua ya teman-teman vocabnya? Aida ya? Aida apa Aida? Sorry, gimana Mister? Aida ya? Apa Aida ya? Aida sih lupa. Ini nih teman-teman, saya lupa ini nih. Saya baru ingat, sorry. The house that you inhabit has a weird roof. Se-easy ini. Kadang memang kalau pas dibutuhkan nggak keluar gitu. Tapi pas nggak dibutuhin biasanya keinget gitu. Karena jarang dipakai juga karena saya nggak ada teman praktek bahasa Inggris teman-teman. Karena sebenarnya di kampung Inggris dulu ya kita ngomong bahasa Inggrisan, tapi karena sekarang kampung Inggris sudah jadi kampung bisnis ya, udah pada rebutan untuk nyari duit di sini bukan untuk belajar. Akhirnya bahasa Inggrisnya nggak hidup seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau ke kampung Inggris, saran saya hati-hati dulu, maksudnya tanya-tanya dulu aja. Karena beberapa kursusan masih menjaga budaya kampung Inggris lama, tapi ada juga yang niatnya memang cuma cari uang, jadi yang penting kelas jalan gitu. Bahasa Inggrisnya nggak jalan tapi. Seperti itu.
Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada kata benda the house, ada conjunction that artinya yang, kemudian ada subjek you artinya kamu, inhabit itu adalah kata kerja artinya huni. Nah, ada predikat lagi yaitu has, miliknya kata the house. Karena rumah yang kamu tempati memiliki. Nah, yang memiliki bukan kamunya tapi rumahnya. Memiliki apa? Atap yang aneh atau atap yang unik seperti itu. Gimana Mister, dapat nggak maksud saya? Oke, Mister, thank you. Oke, dapat ya. Jadi predikat ketemu predikat, it's okay. Asalkan ada subjeknya. Jadi teman-teman ada predikat harus ada subjek. Seperti itu. Bahkan ada teman-teman CSP atau conjunction subject predikat itu fungsinya menjadi subjek. Jadi dia merangkap jadi satu gitu. Fungsinya jadi subjek. Jadi tinggal CSP langsung diikuti predikat. Itu ada. Nanti kita pelajari itu hari ke-10 ya. Intinya yang sekarang teman-teman perlu pastikan adalah kalau ada 2 subjek 2 predikat di kalimat, maka kita nanti akan membutuhkan conjunction. Atau kalau ada conjunction di soal, maka kita harus pastikan subjek predikatnya lebih dari 1. Tergantung berapa jenis berapa conjunction-nya, nanti berapa subjek predikat yang kita butuhkan seperti itu. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. No question? Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan, kita praktek ke contoh latihan soal, teman-teman. Nah, contoh soal pertama, caranya sama. Jadi chapter 1 itu kemarin ya, itu adalah yang paling penting untuk teman-teman lakukan. Pokoknya itu dilakukan terus, teman-teman. Pastikan subjek predikat itu di kalimat harus ada, karena itu yang wajib ada di kalimat. Nah, jadi cari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, di soal ini ada predikat nggak? Kalau ada yang mana, teman-teman? Occurred, that's right. Sama. Ada lagi, satu lagi. Saya menemukan ada predikat lagi. When. Went Ya, out. that's right. Went out. Good. Atau went itu verb 2 dari kata go ya. Nah, berarti ada 2 predikat. Kita pastikan sebentar. Yang occurred itu subjeknya sudah ada belum, teman-teman? Kalau ada yang mana? A power failure. Good. A power failure. Ya, itu subjeknya. Kemudian subjeknya went di situ yang mana? The lamps. The lamps. That's right. The lamps. Artinya di sini kita butuh apa, teman-teman? Conjunction. Conjunction sebagai konektor ya. Maka dicarikan ABCD. Kebetulan di ABCD itu conjunction cuma 1, teman-teman. Berarti jawabannya yang mana tuh? So. Ya, B. that's right. Yang B ya, yang so. That's right. Jadi alpha dan itu keterangan, teman-teman. Nggak bisa. Keterangan nggak bisa jadi konektor. Charlie later juga sama, itu keterangan. Dia juga bisa jadi kata sifat. Next juga sama. Dia bisa jadi keterangan, juga bisa jadi kata sifat. Tapi tadi kita butuhnya conjunction, bukan keterangan ataupun kata sifat. Jadi jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, a power failure occurred so the lamps went out. Kalau diartikan sebuah kejadian sebuah konsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh kedua ya. Oke, caranya sama, cari predikat dulu. Apakah ada predikat di soal? Kalau ada yang mana, teman-teman? Was late. Oke, was late itu predikat. Subjeknya yang mana? Subjek. Belum ada subjek. Belum ada subjeknya. Nah, kemudian ada predikat lagi nggak, teman-teman, di soal? Kalau ada yang mana? Miss it. Ya, missed. Alright. It's Itu a miss. predikat. Subjeknya missed yang mana, teman-teman? I. Ya, that's right. I. Nah, artinya nanti akan ada 2 subjek, 2 predikat. Kita nggak boleh cuma cari subjek, teman-teman. Kita juga butuh yang namanya conjunction. Jadi cari CS di pilihan ABCD. Conjunction subject. Delta. Ya, that's right. Jawabannya delta ya. Conjunction-nya adalah since, subjeknya adalah he. Nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Kalau diartikan, karena dia telat, saya ketinggalan acaranya atau janjiannya. Seperti itu. Kemudian, oke, ternyata sudah habis untuk contoh latihannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum praktek latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu, teman-teman. Itu yang komanya, kenapa tadi? Komanya penting atau enggak tuh? Kalau ini penting, Mister, karena gini, teman-teman. Normalnya conjunction kan tempatnya di belakang ya, teman-teman.
Jadi conjunction itu normalnya tempatnya di tengah-tengah kalimat normalnya. Kalau dia pindah di depan, itu nanti CSP-nya itu dia akan ketemu subjek predikat lagi, yang mana nanti harus dikasih koma. Jadi urutannya kan harusnya gini, SP, CSP, itu kalimat yang urut. Nah, tapi CSP-nya ini bisa pindah ke depan. Syaratnya nanti ada komanya, jadi CSP, koma, SP. Contohnya gini teman-teman. Saya melihat Mr. P ketika saya pergi ke rumahmu kemarin. Nah, itu kalau CSP-nya dipindah ke depan, ketika saya pergi ke rumahmu kemarin, koma, saya melihat Mr. P. Seperti itu. Jadi, tapi dikasih koma ya kalau CSP di depan. Jadi koma di sini penting, teman-teman. Oke, jelas. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Itu kalau misalkan teman-teman penggunaan tanda baca itu akan sangat penting untuk mempelajari kalau teman-teman tertarik dengan IELTS ya. Mungkin kalau teman-teman pengen kuliah ke luar negeri untuk rebutan beasiswa itu ya, kompetisi untuk mendapatkan beasiswa itu, ya itu salah satunya di skor IELTS. Atau kalau teman-teman misalnya tertarik dengan apa namanya WHV itu Work and Holiday Visa yang ke Australia atau ke beberapa negara itu, nah itu juga pakai IELTS. Kalau Australia saya dengar-dengar nggak tinggi-tinggi amat teman-teman, hanya 5,5. Oke, hanya intermezzo ya teman-teman. Baik, Mister memungkinkan nggak kalau dalam satu kalimat itu bisa kepakai 2 rumus conjunction yang bukan fan voice? Jawabannya pasti, Miss. Maksudnya bukan pasti, maksudnya bisa gitu ya. Jadi kalimat majemuk itu kan namanya kalimat majemuk teman-teman. Kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek predikat itu kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu ada yang berupa gabungan. Jadi setara bertingkat itu ada. Compound complex kalau dalam bahasa Inggris itu compound complex sentence. Jadi bisa contohnya saya sedang membaca koran dan ibu sedang mencuci piring ketika ayah sedang berenang di depan, misalnya gitu. Jadi itu ada 3 subjek 3 predikat, yang satu dihubungkan dengan fan voice, yang satu dihubungkan dengan conjunction selain fan voice. Jadi jawabannya memungkinkan, Miss. Seperti itu. Kemudian kalau TOEIC apa bedanya, Mister? Maaf. Oke, TOEIC itu lebih ringan ya, Miss. Karena gini, yang saya tahu ya, strukturnya nggak terlalu berat karena babnya sedikit banget, nggak sebanyak TOEFL. Kemudian tapi gini teman, TOEFL nggak banyak juga ya. Makanya saya nggak pakai buku. Buku yang dari lembaga itu tidak saya pakai, teman-teman. Saya pakai silabus saya sendiri. Kenapa? Karena di buku itu contohnya struktur aja 60 skill. Sedangkan itu menurut saya nggak keluar semua. Ada yang ditambah-tambahi gitu ya. Kemudian nanti ternyata cara yang selain di buku itu saya menemukan cara yang lebih gampang ini, contohnya yang saya berikan ke teman-teman. Setidaknya itu menurut saya ya, nanti kalau misalkan ternyata menurut teman-teman lebih sulit, nggak apa-apa, japri aja teman-teman ya, tapi jangan dikasih tahukan ke publik, maksudnya ke chat ini ya. Misalkan, "Sir, kok saya lebih enak pakai buku?" Nggak apa-apa, karena setiap orang beda-beda ya. Tapi karena saya sudah 3 tahun ini, saya setiap bulan pasti rutin tes teman-teman. Jadi hafal lapangan gitu, jadi hafal hafal apa namanya, terutama yang online ya, hafal lapangan seperti itu. Maksudnya hafal TOEFL. Nah, jadi TOEIC itu saya sudah sekitar 3 tahun yang lalu tesnya terakhir, cuman yang saya tangkap adalah strukturnya lebih gampang, materinya nggak terlalu banyak, kemudian kita untuk listening-nya nanti disuruh menginterpretasikan ke gambar. Jadi di soal itu ada gambar, kemudian nanti kita disuruh sepertinya saya punya teman-teman gambarnya ya. Sebentar, coba saya carikan dulu. Kalau saya nggak salah ya, atau nanti deh saya kirimkan ke grup Kak, kalau saya lupa tolong diingatkan. Jadi ada gambar, terus ada orang, lagi bercakapan. Nah kita disuruh milih, eee, itu gambar itu kira-kira percakapan yang A, percakapan B, atau percakapan C. Jadi kayak ada gambar itu skenarionya. Misalkan di pantai ada apa, nah yang mana di antara A, B, C, D tadi yang nyeritain tentang gambar itu, seperti itu. Itu adalah, TOEIC, seperti itu. Reading-nya pun nggak banyak-banyak amat juga teman-teman, beda sama reading-nya TOEFL yang panjang-panjang seperti itu. Nanti kalau teman-teman ngambil TOEFL yang IBT itu panjang lagi reading-nya. Jadi kayak mereka itu ada level-levelnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau ngambil yang TOEIC, itu kalau sudah bisa TOEFL gampang sekali. Trust me teman-teman. Kemudian jadi maksudnya lebih mudah TOEIC daripada TOEFL? Ya betul, lebih mudah TOEIC teman-teman. Karena case-nya juga nggak terlalu banyak gitu. Maksudnya babnya kalau kita belajar itu babnya itu nggak sebanyak yang di TOEFL, seperti itu. Gimana? Mungkin ada
pertanyaan, Miss? Atau yang lain bebas? Kalau ITP dan web lebih gampang mana? Oke, good. Kalau ini saya maksudnya karena saya juga pernah untuk TOEP ya, teman-teman, Test of English Proficiency itu. Jadi menurut saya lebih gampang TOEFL ITP. Mungkin karena saya lebih sering tes TOEFL ITP, jadi lebih lebih kayak hafal lapangan gitu, hafal medan. Akhirnya lebih gampang. Sedangkan untuk tes yang itu ya TOEP, teman-teman, terutama yang asli dari pemerintah. Nah, itu sebenarnya soalnya nggak banyak, karena setiap kali tes itu pasti soalnya nggak jauh beda gitu. Bahkan sering banget sama gitu, sama plek gitu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman beberapa kali tes atau sudah membahas soal tersebut, insya Allah gampang banget seperti itu. Karena TOEFL itu ada beberapa variasi soal, ya. Yang saya kumpulkan sekarang, soal yang asli dari ITS itu ada 16 paket. Ada 17, sorry, karena yang satu belum saya pindah ke laptop. Jadi ada 17 paket soal ITS yang asli yang saya punya, tapi itu nggak bisa saya publish ya, teman-teman, maksudnya nggak bisa saya share ke publik karena saya hanya bisa memberikannya secara privat, maksudnya saya kasihkan di kelas privat. Nah, itu nanti rekaman kelasnya pun saya buat privat, jadi yang bisa ngelihat hanya yang ngambil kelas tersebut, seperti itu. Karena takutnya kalau ketahuan soalnya bocor, nanti ada pembaruan sistem lagi, seperti itu. Kemudian oke, terima kasih Mister, sangat membantu. Jadi nggak begitu deg-degan mau ngadepin TOEIC. Ya, semangat Mister atau Mister. Karena TOEIC ya pengalaman saya lebih mudah kok, lebih enteng dibandingkan TOEFL. Ya, jadi itu tadi ya Mister, untuk apa tadi? Kalau yang tes yang TOEP tadi, Test of English Proficiency, menurut saya lebih sulit karena mungkin jarang dapat itu gitu. Mungkin ya. Untuk babnya pun saya melihat TOEP itu lebih banyak. Contohnya ada subjunctive. Subjunctive itu padahal dipakainya di speaking, teman-teman. Tapi di structure written-nya itu ada di soalnya. Itu makanya lebih sulit menurut saya. Kalau di TOEFL nggak ada, jadi tenang aja, teman-teman. Seperti itu. Gimana, Mister? Dapat? Karena tes bahasa Inggris itu banyak banget, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang kita ke latihan soal. Seperti biasa, jangan takut benar ya. Waktunya teman-teman adalah 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban delta atau alfa. Nah, caranya sama, kita cari, ada juga Bravo. Baik. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata occurs, itu verb SES, hanya bisa jadi predikat. Subjeknya adalah uniform acceleration, percepatan setara atau seragam. Kemudian di situ ada predikat lagi yaitu remains, teman-teman. Itu verb SES juga. Subjeknya adalah the rate. Nah, artinya di sini kita butuh conjunction. Oke. Nah, carikan ABCD yang bisa jadi conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat ini. Yang alpha, according to itu satu kata, teman-teman. Dalam bahasa Inggris ada kata namanya phrasal word. Contohnya phrasal verb, ada juga phrasal preposition. Ini phrasal preposition. Jadi preposisi tapi memang berupa lebih dari dua kata, tapi itu dianggap satu. Jadi according to itu kelas katanya adalah preposition. Sama kayak because of. Hati-hati ya, teman-teman. Because itu conjunction. Kalau because of itu adalah preposition. Oke, conjunction dan preposition penggunaannya beda. Oke. Nah, jadi alpha bukan, teman-teman. I'm sorry. Kita cek yang Bravo. Yang Bravo if itu kalau kita kepencet yang atas. Yang Bravo if itu kelas katanya adalah conjunction ya. Nah, jadi Bravo kemungkinan bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada with. With itu kelas katanya adalah preposition, teman-teman. Kita nggak butuh preposisi ya. Kita butuhnya adalah conjunction. Kalau delta under itu kelas katanya ada dua.
Under itu bisa artinya ke bawah, itu adalah keterangan ya, adverb. Under juga bisa artinya di bawahnya sesuatu. Misalnya under the table, di bawah meja. Nah, itu preposisi. Oke, kita tidak butuh preposisi atau keterangan ya. Tadi kita butuhnya adalah conjunction. Jadi jawabannya bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, uniform acceleration occurs if the rate of change remains the same over successive and equal intervals of time. Kalau diartikan, akselerasi atau percepatan setara terjadi jika tingkat perubahan itu tetaplah sama di atas interval waktu yang sama dan bebas hambatan. Seperti itu. If ini ada hubungannya ke conditional enggak? Nah, kelas katanya if itu adalah conjunction, teman-teman. Secara kelas kata, kalau kita pecah kata per kata ya. Nah, nanti kalau di dalam speaking, ungkapan ini itu dipakai di bab namanya conditional sentence atau kalimat pengandaian. Atau kalau kita telisik untuk CSP-nya, conjunction subject predikatnya, yaitu if the rate of change remains the same sampai titik itu, teman-teman, itu namanya adalah adverb clause. Nah, adverb clause itu salah satunya adalah conditional, adverb of condition. Seperti itu, atau keterangan syarat, teman-teman. Jadi conditional sentence itu atau yang dulu di SMA kita belajar caranya mengandai-andai dalam bahasa Inggris. Itu adalah penggunaan conjunction if, teman-teman. Seperti itu. Atau unless ya, unless itu temannya if juga. Itu artinya kecuali jika. Atau jika tidak, seperti itu. Itu unless, tulisannya unless, seperti itu. Itu juga conjunction, teman-teman. Oke, jadi hubungannya kalau kalimat utuhnya nanti betul, itu adalah kalimat conditional. Seperti itu. Dapat ya? Kita lanjut lagi ke nomor 2. Dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Baik, di situ ada jawaban bravo, 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 bravo. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab bravo. Kenapa nih? Kita cek bersama. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya children. Kemudian sebelumnya ada before, ini conjunction teman-teman. Bukan preposition ya, karena setelahnya ada SP, ada subjek predikat. Berarti ini conjunction, bukan preposition. Nggak boleh preposition diikuti SP. Ya. Kemudian setelah koma, itu setelah titik ada communicate. Artinya berkomunikasi, itu verb 1. Tapi belum ada subjeknya. Nah, berarti di sini kita butuh subjek dan betul ya jawabannya adalah yang bravo itu adalah kata ganti. Namanya subject pronoun atau kata ganti yang sebagai subjek. Used as the subject of a verb. Dipakai sebagai subjeknya kata kerja. Seperti itu. Nah, nanti jadi jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, before children are able to speak or understand language, they communicate through facial expressions and by making noises. Kalau diartikan, sebelum anak-anak itu mampu berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara. Seperti itu. Ini gerund teman-teman ya, sebagai objek dari preposisi by. Kalau yang alpha, however itu kelas katanya adalah keterangan ya, artinya meskipun demikian, conjunction juga bisa artinya meskipun. Seperti itu. Tapi kalau yang however kalau di soal structure TOEFL itu dianggap sebagai conjunction. Kenapa? Karena adverb-nya ini jenis yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Maksudnya gini, yang menghubungkan dua titik maksud saya. Kalau di writing nanti teman-teman akan paham di IELTS yang writing. Jadi fanboys itu pun juga bisa. Jadi adverb yang menghubungkan dua titik itu bisa. Tapi di soal structure TOEFL nggak ada dua titik ya, hanya ada satu. Seperti itu. Kemudian yang Charlie di situ ada furthermore, itu juga adverb atau keterangan, teman-teman. Itu sama kayak however yang menghubungkan dua subjek, dua titik maksud saya. Kemudian yang delta who itu dia kalau teman-teman menemukan 5W1H ya, salah satunya di sini adalah who, itu anggap sebagai conjunction. Seperti itu. Kita nggak butuh conjunction lagi karena nanti jadi dua conjunction ya, teman-teman. Kita hanya butuh subjek. Oke, good job. Lanjut ke number 3. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban delta, ada juga alfa. Oke, sebenarnya semua antara delta atau alfa ya. Kita cek bersama. Caranya kita cari predikat dulu seperti biasa. Tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ nggak ada ya, teman-teman, kata kerja yang bisa jadi predikat. Artinya di sini kita harus carikan predikat. Nah, apakah sudah ada subjek? Sebelum titik-titik, itu sudah ada subjek, yaitu the edible tube mushroom. Kata bendanya di mushroomnya ini sebenarnya. Oke. Nah, kemudian hati-hati, or di sini hanya menghubungkan dua kata sifat ya, teman-teman, yaitu brown sama darkish red. Jadi warna coklat sama warna merah tua. Jadi ini jangan dianggap sebagai conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Karena dia hanya menghubungkan dua kata sifat ini. Oke. Kok bisa tahu, Sir? Karena setelahnya nggak ada subjek predikat, teman-teman. Hanya ada kata benda aja yang sebelumnya ada kata sifat yang dibandingkan seperti itu. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang predikat saja. Yang alpha ada predikat tapi ada conjunction, nggak bisa ya. Kalau Bravo to verb 1 nggak bisa jadi predikat. Charlie verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Jawabannya adalah delta, teman-teman. Ya. Oke, nah nanti kalau dibaca, the edible tube mushroom has a cushion like moist brown or darkish red cap. Kalau diartikan, jamur tabung yang bisa dimakan memiliki sebuah, nah ini ngartikannya dari belakang ya, sebuah topi atau tutup yang warnanya merah tua atau coklat lembab yang berbentuk seperti bantalnya sofa. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta. Lanjut lagi ya ke nomor 4. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie dan juga Delta. Alright, kita cek bersama ya. Kita ada juga Bravo. Jadi Bravo, Charlie atau Delta. Cari predikat dulu. Di situ ada R. Subjeknya adalah gorillas ya. Kemudian ada predikat lagi yaitu R lagi. Subjeknya adalah they. Artinya di sini kita butuh conjunction. Nah, cari A, B, C, D yang conjunction saja, teman-teman. Alpha salah ya, karena walaupun ada conjunction tapi itu ada predikat lagi. Nah, kita nggak butuh predikat lagi, karena nanti kalau ada 3 predikat, kita butuh 2 conjunction. Artinya alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, nah sama kayak according to tadi. Inspire of ini satu kata, teman-teman. Oke, dia satu kata. Inspire of itu artinya sama dengan despite. Ya, dia sinonim juga atau kelas katanya juga sama, yaitu preposition, artinya meskipun. Oke. Nah, berarti di sini kita nggak butuh preposisi ya. Kita butuhnya conjunction. Sebentar. Sorry teman-teman. Kepencet. Ini agak susah menghilangkannya. Nah, because of pun juga sama. Because of dan because itu beda ya. Kalau because nggak ada of-nya, itu conjunction. Tapi kalau because of itu preposition yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Nah, di sini because of itu preposition. Kita butuhnya adalah conjunction. Jadi because itu ada 2. Because yang pertama itu conjunction. Ketika dia because aja. Contohnya, we didn't enjoy the day because the weather was so awful. Setelah because langsung the weather. Itu because-nya conjunction, teman-teman. Nah, tapi kalau because of, nah itu nggak ada contohnya ya. Tapi keterangannya adalah because of somebody or something. Karena seseorang atau sesuatu. Nggak ada predikat setelahnya. Seperti itu. Sedangkan setelahnya titik-titik itu ada predikat are. Nah, kita nggak bisa masukkan preposisi ya. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Even though, although, sama though aja itu adalah conjunction. Nah, nanti kalau dibaca, gorillas are quiet animals even though they're able to make about 20 different sounds. Kalau diartikan, gorila merupakan binatang-binatang yang pendiam meskipun mereka itu mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 5. Silahkan dicoba lagi teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Sedapatnya dulu agak panjang ya, tapi ini. Baik, ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ nggak ada kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Artinya di titik-titik kita butuh predikat. Karena titik-titiknya di paling depan dan sebelumnya predikat harus ada subjek, di sini kita juga kehilangan subjek. Jadi cari A, B, C, D yang subjek predikat saja, ya. Yang alpha di situ ada subjek the early prospector predikatnya live, tapi ada conjunction wherever. Kita nggak butuh conjunction. Kalau yang bravo ada subjek the early prospector, predikatnya adalah lived. Jadi kemungkinan bravo bisa ya, kita tahan dulu. Yang Charlie ada not only did the early prospector. Nah, ini kebalik, teman-teman. Subjek predikatnya kebalik, kemudian ada not only itu nanti gandengannya harus ada but also. Sedangkan setelah titik-titik, setelahnya ya, setelah titik-titik nggak ada kata but sama sekali. Ataupun nggak ada juga but also nggak ada di situ. Atau as well juga nggak ada. Jadi nggak bisa ya yang Charlie, teman-teman. Kalau yang delta di situ ada subjek the early prospector, tapi tidak ada predikatnya. Nggak bisa, kita tadi butuhnya SP. Jadi jawabannya bravo, correct teman-teman. Nah nanti kalau dibaca, the early prospector lived a lonely and rugged life far from home and family. Kalau diartikan, para pencari emas pertama kali menjalani sebuah hidup yang kasar dan sepi atau kesepian gitu ya, jauh dari keluarga dan rumah. Seperti itu. Oke, next, number 6. Silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab, oh tidak, ada jawaban Alpha ya. Alpha dan Charlie, mari kita cek. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada predikat is. Subjeknya adalah the difference ya teman-teman. Kemudian ada conjunction that. Subjeknya adalah label. Predikatnya adalah is printed. Nah setelahnya lagi itu ada conjunction lagi yaitu well. Setelahnya conjunction, terutama conjunction yang selain fanboys ya, wajib subjek dan predikat. Dan urut, harus urut ya teman-teman, subjek dulu baru predikat. Nah cari A, B, C, D yang subjek, kemudian predikat. Yang alpha, spoken itu adalah verb 3. Verb 3 itu kalau dia berdiri sendiri teman-teman, tanpa auxiliary sebelumnya, dia fungsinya akan berubah menjadi kata sifat atau adjektif yang mana nggak bisa jadi subjek. Jadi yang alpha ini nggak bisa karena kita tidak memiliki subjek. Oke, kalau yang bravo ada predikat di depan sama nggak ada subjek sebelumnya nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada subjek slender, predikatnya adalah is spoken. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta ada predikat lagi tiba-tiba ya, nggak ada subjek sebelumnya nggak bisa. Tadi kita butuhnya subjek dulu baru predikat. Jadi jawabannya Charlie teman-teman. Nanti kalau dibaca, the difference between libel and slander is that libel is printed while slander is spoken. Nah, kurang lebih kalau diartikan, perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tertulis, sedangkan fitnah itu diucapkan atau terucap seperti itu. Oke, next. Number 7. Dicoba lagi, jangan takut salah ya, kita belajar. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban bravo, bravo, bravo. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo. Kita cek ya. Seperti biasa cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada is, subjeknya the knee. Kemudian ada predikat lagi yaitu meets, subjeknya adalah the thigh bone. Nah, di sini kita berarti butuh conjunction. Yeah, that's right. Your answer is correct, teman-teman. Jawabannya adalah where. Karena kita hanya butuh conjunction.
Kalau yang alpha, ini tuh kelas katanya preposisi. Kita nggak butuh preposisi. Yang Charlie, where memang benar ada conjunction, tapi ada subjek lagi, pemborosan subjek ya. Pronoun sama noun. Nggak bisa teman-teman. Kalau yang delta itu subjek, bukan conjunction. Tadi kita butuhnya conjunction. Oke, jadi jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, the knee is the joint where the thigh bone meets the large bone of the lower leg. Jadi lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 8. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Dan ada jawaban delta, delta, bravo. Oke, antara bravo atau delta berarti ya. Seperti biasa cari predikat. Ada juga Charlie, alright. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb yaitu can result. Subjeknya adalah belum ada, teman-teman. Sebentar, kita cek dulu apakah ada predikat lagi. Ternyata nggak ada. And di sini hanya menghubungkan 3 objek ya. Objek dari preposisi in, teman-teman. Oke, jadi and di sini hanya menghubungkan restlessness, insomnia, sama delirium. Artinya di sini dia bukan jangan dianggap conjunction, maksudnya seperti itu. Itu nggak usah dianggap karena ini satu kesatuan, teman-teman. Nah, berarti di sini kita hanya butuh subjek saja. Cari ABCD yang subjek saja, ya. Yang alpha consuming in excess. Nah, hati-hati teman-teman. Consuming walaupun dia gerund ya, gerund kan bisa tuh jadi subjek yang kemarin kita bahas. Cuman gerund ini kalau dia mau jadi subjek harus mengikuti aturan verb satunya atau kata dasarnya. Kalau verb satunya butuh objek, maka setelahnya harus dikasih objek. Tapi consuming di sini langsung nabrak dengan preposisi in. Nggak ada objeknya berarti ya. Alpha nggak bisa teman-teman karena ini belum selesai. Apa namanya? Gerundnya. Kemudian yang bravo, excessive consumption. Masih ingat kalau ada kata berakhiran ion-ion, 95% dia adalah kata benda. Dan subjek itu memang salah satunya dibuat dari kata benda. Jadi kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie to verb 1 itu tidak bisa jadi subjek ya. Kalau yang delta ada subjek the consumption, tapi ada predikat lagi yaitu is. Double predikat teman-teman. Nggak ada conjunction, nggak bisa kita masukkan 2 predikat. Nah, jadi jawabannya yang bravo tadi ya. Nanti kalau dibaca, excessive consumption of caffeine can result in restlessness, insomnia, and even delirium. Kalau diartikan, konsumsi yang berlebihan dari kafein dapat berakibat pada susah tidur gitu ya, insomnia, tidak bisa tidur, dan bahkan delirium. Kalau Seperti itu. itu yang Ya, eksesif, silakan. kalau eksesifnya aja itu non bukan? Oke, nah untuk vocab teman-teman seperti biasa ya, akan saya bukakan kamus sebentar. Sebentar ya teman-teman, saya bukakan kamusnya dulu. Oh sudah, sebentar. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya, silakan. Kalau saya sudah tolong saya dikasih tahu. Sudah ya teman. Nah, kita cari excessive. Nah, excessive teman-teman, kelas katanya adalah adjective atau kata sifat, Mister. Jadi bukan kata benda ya, tapi dia adalah kata sifat. Artinya yang berlebihan. Berlebihan itu bukan kata benda karena kita nggak bisa, bro, lagi makan apa misalnya? Saya lagi atau bro lagi mikirin apa? Saya lagi mikirin berlebihan kan nggak bisa. Jadi kata benda itu ditanyakan dengan kata tanya apa atau siapa. Seperti itu, Mister. Jadi eksesif atau gini, kalau teman-teman menemukan ada kata yang akhirnya ive, hampir semuanya ya, jadi 95% lagi itu adalah kata sifat. Walaupun tidak selalu, oke? Tapi bisa dibilang hampir semuanya itu adalah kata sifat. Seperti itu, Mister. Gimana, dapat, Mister? Atau masih Oke, bingung? Oke, dapat ya. oke. Oke, kalau mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum lanjut ke number 9, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada seperti biasa, let's go ahead.
Nomor 9 di situ waktunya 30 detik. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Ada jawaban delta dan bravo. Mari kita cek ya. Di situ cari predikat dulu seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu increase. Subjeknya itu di paling depan itu yaitu people's expectations. Oke. Nah, berarti di sini kita nggak tahu karena kalimat udah lengkap tuh, teman-teman. Ya kan, subjek predikatnya udah lengkap. Mau nggak mau kita harus mengeceknya menggunakan eliminasi. Artinya kita cek satu-satu pilihan ABCD ya. Yang alpha, ada kata benda conditions, artinya kondisi ya atau situasi atau suasana, keadaan seperti itu. Predikatnya adalah improve. Nah, berarti di sini ada subjek predikat lagi. Kita nggak bisa memasukkan subjek predikat lagi karena nanti double. Kecuali kalau ada conjunction-nya ya. Kalau ada conjunction boleh, tapi di soal nggak ada conjunction, alpha juga nggak ada conjunction, alpha nggak bisa teman-teman. Bravo ada conjunction since, subjeknya conditions. Nah, tapi nggak ada predikat. Harus CSP ya, conjunction subject predikat. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada subject conditions, predikat improve, tapi sebelumnya nggak ada conjunction, nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Itu ada conjunction as, artinya ketika. Subjeknya adalah conditions, artinya keadaan. Kemudian predikatnya adalah improve, artinya adalah membaik, seperti itu. Oke, jadi the answer is delta. Kalau kita mau masukkan SP lagi ke kalimat, harus ada C-nya, harus ada conjunction-nya. Supaya tidak boros ya. Jadi nanti kalau dibaca, people's expectations for a higher standard of living increase as conditions in their community improve. Kalau diartikan, ekspektasi-ekspektasi atau harapan-harapan orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi meningkat ketika keadaan-keadaan di dalam perkumpulan mereka itu semakin membaik. Seperti itu, teman-teman. Oke, let's go ahead. Terakhir number 10, silakan. You have 30 seconds, time's yours. Silakan, teman-teman. Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alpha, ada juga delta. Baik, antara alpha atau delta. Ada juga Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Nah, nomor 10 ini sebenarnya kasus tentang fanboys yang menghubungkan selain subjek predikat. Tapi kita cek bersama aja dulu. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja predikat yaitu auxiliary has. Verb-nya adalah consume. Nah, di tengah-tengahnya auxiliary itu kalau disempilin keterangan seperti ini tidak apa-apa, teman-teman. Oke, contohnya adalah saya tidak tahu, itu bahasa Inggrisnya I do not know. Nah, itu yang auxiliary do, verb-nya adalah know. Di tengah-tengahnya ada keterangan not. Misalnya saya akan selalu mencintaimu. I will always love you. Itu always juga keterangan. Itu di tengah-tengahnya auxiliary verb. So far itu juga keterangan, teman-teman. Memang keterangan itu bisa nyempil-nyempil seperti ini. Nanti kita pelajari keterangan hari ke-7 ya. Nah, intinya sudah ada predikat. Subjeknya adalah the worldwide race. Kemudian tidak ada subjek predikat lagi di soal. Dan di sini conjunction-nya itu fanboys, tapi dia bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, bagaimana saya bisa tahu? Sebelumnya tidak ada satu koma. Artinya fanboys ini hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama, teman-teman. Nah, untuk tahu yang dihubungkan apa, kita lihat aja pilihan ganda. Nah, pilihan ganda itu ada ding, pokoknya kalau ada kata yang bisa ditambahkan ing itu cuma kata kerja, teman-teman. Artinya yield ini di sini kata kerja, ya, kecuali yang delta. Yang delta itu yieldnya bukan kata kerja, karena sebelumnya ada kata teman-teman. Itu artinya sebuah, seekor, seorang. Nah, pasti kalau ada sebuah, pasti setelahnya kata benda.
Saya membutuhkan sebuah bolpen. Saya membutuhkan sebuah buku misalnya. Jadi sebuah buku, sebuah bolpen itu pasti setelahnya kata benda. Jadi yield di sini ini kata benda. Ini beda kelas kata sendiri. Jadi verbnya adalah has. Ya. Nah, and tadi sifatnya fanboys itu adalah menghubungkan dua yang sama. Untuk mengetahui verb apa yang bisa jatuh setelahnya and, maka kita harus lihat sebelumnya and kata kerja apa yang paling dekat. Ternyata adalah predikat, yaitu has verb 3 tadi, teman-teman. Nah, di sini auxiliary itu boleh ditulis lagi. Jadi di situ teman-teman boleh isi dengan has verb 3. Nah, atau karena has-nya sama, itu dihapus juga nggak apa-apa. Jadi tinggal verb 3-nya aja. Nggak apa-apa. Jadi bisa has verb 3 kalau ada ya, tapi di situ nggak ada, teman-teman. Has verb 3. Oke. Kalau nggak ada berarti auxiliary-nya itu kan sama. Itu dihapus saja. Jadi tinggal verb 3-nya aja. Nah, di pilihan A, B, C, D, verb 3 itu cuma satu, teman-teman. Ya kan kelihatan banget di situ, yaitu yang alpha. Jadi jawabannya adalah alpha, teman-teman. Ya, kalau yang bravo verb ing di situ nggak ada temennya. Sebelumnya n nggak ada verb ing sama sekali, nggak bisa di situ kita masukkan verb ing. Yang Charlie, to verb 1 itu sebenarnya ada di soal ya, tapi di belakang yaitu to develop. Harusnya kalau mau menghubungkan to develop ini, n-nya atau titik-titiknya ini, n titik-titik ini harusnya sebelumnya predikat. Tapi ini setelahnya predikat, artinya yang paling dekat. Jadi n di sini menghubungkan has consumed dengan has yielded. Tapi has-nya dihapus nggak apa-apa. Sama kayak misalkan to verb 1 dengan to verb 1 atau to-nya dihapus. Jadi tinggal to verb 1 dan verb 1-nya aja. Itu juga nggak apa-apa, teman-teman. Oke. Nah, bagaimana dengan yang delta, Sar? Itu kan juga ada has. Hati-hati, teman-teman. Yang delta itu has-nya sebagai jebakan. Kenapa? Has di soal sama di jawaban ini beda. Has yang di soal itu dia adalah auxiliary karena setelahnya ada kata kerja lain yaitu consume. Sedangkan has yang di pilihan delta itu kata kerja inti bukan auxiliary karena setelahnya nggak ada verbnya, dia ada objeknya. Nah, has di yang delta ini artinya memiliki, teman-teman. Sedangkan has yang di soal artinya sudah. Seperti itu. Jadi nanti kalau dibaca, the worldwide race to develop an affordable synthetic fuel has so far consumed billions of dollars and yielded few results. Kalau diartikan, persaingan seluruh dunia untuk mengembangkan bahan bakar sintetis yang terjangkau telah sejauh ini menghabiskan miliaran dolar dan membuahkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai conjunction dan penerapannya di soal structure TOEFL. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman before we dismiss the class. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman di luar kelas, sebentar, sebenarnya di chat ada yang ingin bertanya. Oke, as bermakna ketika dan bermakna sebagai. Bagaimana cara membedakannya, Mister? Nah, as itu bisa berarti ketika, teman-teman. Dia adalah conjunction ya. As juga bisa artinya sebagai, dia adalah preposisi. Jadi bedanya adalah penggunaan kelas katanya. Conjunction itu setelahnya harus diikuti subjek predikat. Karena nggak mungkin kita hanya bilang gini teman-teman ke teman kita ya misalnya, saya kemarin melihat Wawan ketika kamu. Kan nggak enak teman ya kan? Harus lengkap ketika kamu ngapain. Misalnya saya kemarin melihat Wawan ketika kamu sedang sholat misalnya. Ya jadi setelah ketika yang as yang artinya ketika harus diikuti subjek sama predikat. Harus ada predikat setelahnya. Tapi beda dengan as yang artinya ketika. As yang artinya sebagai itu tidak boleh diikuti SP. Ya, dia hanya bisa diikuti kata benda sebagai objek yang nantinya akan dirubah menjadi keterangan. Contohnya, saya bekerja sebagai seorang guru. I work as a teacher. Nah, itu nggak boleh setelahnya diikuti predikat, nggak bisa, teman-teman. I work as a teacher, apa misalnya, teaches. Itu nggak bisa, teman-teman. Jadi, cukup bilang I work as a teacher. Jadi cara membedakannya seperti itu. Kita lihat kata setelahnya. Apakah subjek predikat, itu berarti ketika. Apakah hanya kata benda saja, itu berarti adalah sebagai. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss? Dapat nggak maksud saya? Kalau nggak saya tulis, kira-kira nyampe nggak yang saya sampaikan? Oke, paham ya, alright.
Mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, bahasa Inggris itu nggak enaknya seperti itu, teman-teman. Kadang satu kata itu memiliki lebih dari satu arti, otomatis memiliki lebih dari satu kelas kata juga. Seperti itu. Mister mau tanya PPT-nya dibagiin tidak, Mister? Ada di folder Google Drive yang saya kirim di grup teman-teman setelah kelas itu bisa diakses PPT-nya di situ. Dan itu sudah saya tempatkan di setiap folder seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, Sir, di tempat lain saya belajar itu ada pelajaran tentang paired conjunctions. Boleh dijelaskan dikit nggak, Sir? Nah, itu nanti, Miss, akan kita bahas di hari ke-8 tentang paired words atau gandengan-gandengan kata. Jadi ada, teman-teman, soal structure TOEFL itu yang cara ngerjakannya gampang banget. Kalau ada si A, pasti gandengannya si B. Kalau ada si C, pasti gandengannya si D, seperti itu. Tapi mohon maaf, nggak bisa saya jelaskan sekarang ya. Karena nanti takutnya kita melebar kemana-mana. Itu nanti akan kita bahas di chapter 8, seperti itu. Nah, ada yang menjawab tuh, Miss Nurul, PPT-nya udah ada di Drive, Kak? Betul, sudah bisa diakses di Google Drive. Kemudian selain has a yield of, ada lagi bentuknya, Mister. Selain has a yield of, ada lagi bentuknya, Mister. Maksudnya gimana, Mister? Untuk bentuk apa nih? Penggunaan has kah? Atau atau gimana maksudnya, bentuk apa ini? Bentuk kata benda dari a yield of. Bentuk kata benda dari a yield of. Maksudnya yield of itu bisa diganti apa gitu ya, Mister? Selain a yield of, setelah has itu bisa diganti apa gitu ya? Oke, jadi teman-teman, has itu kan artinya memiliki. Kata benda setelahnya itu bebas. Teman-teman mau masukkan apapun bebas. Misalkan memiliki sebuah buku ya berarti has a book. Misalkan memiliki sebuah rumah, has a house. Jadi di situ a yield itu artinya adalah memiliki sebuah hasil dari atau buah ya, memiliki sebuah yield itu apa ya bahasa Indonesia yang enak? Kalau dia jadi kata benda itu mungkin hasil ya, hasil dari beberapa hasil kan nggak enak juga. Karena result juga hasil, karena yield itu juga sinonim teman-teman dengan result. Jadi kalau ditanya apakah setelah has itu cuma bisa diikuti yield atau apa aja, bebas teman-teman. Oke, tergantung kita pengen ngomong apa. Karena has di situ artinya memiliki. Memiliki sebuah hasil, kan gak enak juga kalau diartikan has a yield of few results, makanya delta nggak bisa. Misalnya has a book, has a house, has a wife. Kalau teman-teman misalkan di sini ada yang udah punya istri, has a wife, memiliki seorang istri. Has 2 children, memiliki 2 orang anak. Seperti itu. Jadi tidak ada batasan, Mister, untuk setelahnya has itu apa aja. Maksudnya gitu bukan, Mister, pertanyaannya? Karena takutnya saya salah mengartikan pertanyaannya. Oke, ya ya. Jadi setelahnya has itu bebas. Kita pengen ngomong apa. Seperti itu. Intinya kata benda gitu ya. Karena has memiliki itu butuh objek setelahnya. Dan mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Nggak ada? Oke, atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, silahkan japri saya ya. Nanti akan saya bantu lewat japri. Kalau misalkan nggak mungkin saya menjelaskan lewat japri, nanti akan saya minta untuk ditanyakan di kelas berikutnya supaya nanti kita bahas di langsung seperti ini. Oke, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good one, everyone.